adalah damoongannya guys. Gemeteran gemeteran Di situ kita sampai di gerbangnya, jangan ditintinin dong. Nggak ada kakinya, nggak ada kakinya. serem zereng. Damoongan, bendungan terbuat dari manusia. Setelah kemarin kalian ngikutin vlogging horor bareng gua ke Taman Festival Bali yang sudah terbengkalai yang super besar ini, gimana menurut kalian ini udah serem? Kalau belum, tenang aja, gue masih ada satu tempat lagi yang gue yakin kali ini bisa bikin bulu kuduk lu merinding. Kisah tentang tempat yang akan gue kunjungi selanjutnya ini beneran lebih ekstrim. Jujur gue udah capek banget dari Taman Festival Bali, tapi untungnya lokasi ini tuh deket banget, cuma sekitar 15 menit. Sesampainya gue di lokasi ini, gue langsung disuguhi sama angin yang sepoi-sepoi guys. Oke, gue lagi ada di bendungan yang terbuat dari jasad manusia di Bali. Bukan cuma satu jasad manusianya guys, tapi banyak. Oke, nanti gue jelasin. Oke, jadi ini itu adalah sungai Damoongannya guys. Jujur di sini tuh bagus banget guys, karena di sekitarnya tuh dibikin kayak taman gitu. Tapi di balik kenyamanan dan keindahan dari Damoongan ini, sungai dan damnya yang nanti bakal gue tunjukin itu mengandung kisah yang sangat kelam. Arti dari Damoongan itu adalah bendungan manusia, dan literally emang bendungan ini terbuat dari manusia. Bukan cuma satu, tapi banyak. Letak dari sungai dan Damoongan ini tuh ada di pengkolan jalan gitu guys, dan dia ini punya jembatan yang mengarah ke pura yang ada di seberang. Di zaman Raja Pamecutan, sungai ini tuh kering guys, ngebuat warga sekitar ini sengsara guys. Nah disinilah nih awal mula kisah mistis Damoongan. Nah, waktu gue mendekati Damoongannya ini ya guys, di sini tuh gue ngelihat ada banyak sesajen atau biasa warga Bali menyebutnya canang sari. Nah canang sari ini tuh ditaruh oleh warga-warga setempat buat menghormati suatu persembahan dan rasa syukur kepada dewa atau Tuhan mereka. Ini kita udah mendekati ke arah Damoongan. Jadi di zaman Raja Pemacutan itu dulu ada seorang patih yang sangat dipercaya oleh raja bernama Ki Sawung Galing. Nah patih ini tuh dapat uang setelah semedi gara-gara warganya banyak yang kesusahan air kan ya. Beliau dapat suruhan untuk membangun bendungan yang pondasinya itu dari jasad manusia biar airnya ngalir lagi. Akhirnya beliau dan istrinya itu sukarela menjadi dasar ampelan di bendungan itu alias tumbalnya guys. Dan bener aja setelah itu sebagai gantinya air sungai ini mengalir. Kisah mistisnya nggak cuma itu guys. Dan gue kesini sendirian tahu segala kisah mistisnya. Udah pasti gue deg-degan, mana gue juga takut ketinggian dan yep, udah gue deg-degan, terus diklaksonin mulu berkali-kali, kaget mulu gue jadi. Tapi ternyata udah ada alasannya loh guys, kenapa mereka selalu klakson ngelewatin pengkolan ini. Nanti gue dikasih tahu sama warga sekitar, tonton aja videonya. Dan ini adalah Damoongannya guys. Gemeteran gemeteran Dan gue nggak kuat guys, gue langsung keluar karena gue juga keinget sama kisah-kisah mistis yang ada di sini. Tapi setelah itu gue langsung menuju ke jembatannya untuk nyebrang ke arah sana. Nah lanjut ya, pas waktu zaman Belanda, para penjajah ini pengen ngebenerin bendungan ini biar lebih bagus pakai batang pohon dan batu. Tapi pas denger ceritanya Pati tadi, mereka itu pengen ikut-ikutan. Yep, mereka mengambil beberapa warga lokal dan dislay satu-satu dan jasadnya itu dijadiin pondasi bendungan ini. Nah dari sinilah nih nama Damoongan itu datang guys. Karena emang bukan terbuat dari satu manusia aja, tapi banyak banget. Nah di seberang ini tuh ada sebuah pura ya guys. Jujur ini hawanya bener-bener damai banget. Tapi di luar dari itu masih banyak banget kisah mistisnya. Gue ceritain satu-satu nih ya sambil kita duduk di pinggir pura ini guys, yang mengarah ke bawah. Barengan sama ibu-ibu warga lokal yang nyamperin gue untuk cerita kejadian mistis yang ada di sini. Nggak ada kakinya, nggak ada kakinya. Ibu pernah lihat? Pernah. Di situ. Walaupun ibunya ini memperagai dengan bahasa isyarat ya, tapi gue nggak ada kesulitan untuk memahami apa maksud ibunya karena sebelum kesini gue ngerti apa yang ada di sana. Jadi yang ibunya jelasin dan udah pernah lihat ini adalah wanita cantik berpenampilan modis bernama Ratu Ayu Bias Mambah, penghuni sungainya, yang bakal berperilaku jahat terhadap kalian yang punya niat jahat datang ke sini. Tapi bukan untuk orang yang niatnya baik ya guys, bakal aman kok. Makanya warga lokal dan orang yang lewat Damoongan itu selalu klakson guys, sebagai tanda kayak permisi gitu loh, penghormatan aja gitu. Itu kenapa tintin? Minta izin. Kita sampai di gerbangnya, jangan ditintinin dong. Ada di sini tuh bukan cuma Ratu Ayu aja. Menurut penjelasan ibunya ini banyak juga makhluk-makhluk sekitar yang bersemedi di sini guys, yang punya niat jahat. Bahkan gak lama itu ada kecelakaan antara motor dan korbannya itu ada 3. Menurut ibunya itu kecelakaan diakibati oleh penunggu bendungan ini. Tapi sebenarnya lokasi bendungan ini juga ada di pengkolan yang menurut gua agak berbahaya juga ya. Tapi apapun itu alasannya, dimanapun kita berada kita harus berniat dan berbuat baik. Oke lah, segitu aja gua di Damoongannya. Setelah itu gua ke warung Eropa dan menikmati ayam betutu. Jujur trip ini tuh membuat gue jatuh cinta sama Bali guys. Sebenarnya gue kurang lebih 7 hari di Bali, tapi gue cuma bisa explore kesini aja ya guys, soalnya sisanya gue liburan. Karena emang tujuan awalnya gue ke Bali itu pengen ngerayain ulang tahun gue dan sahabat gue. Ini aja abis ini gue mau menikmati sunset di pinggir pantai. Yaudah guys, sampai sini aja, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Kita kemana ya? See you soon.